Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bradley Thomas yang sedang bekerja di bengkel mobil. Tak lama Thomas dihampiri oleh bosnya lalu mengatakan jika ia tidak bisa mempertahankan Thomas bekerja sebab bengkelnya sedang mengalami kebangkrutan. Mau tidak mau akhirnya Thomas harus berhenti bekerja di bengkel mobil tersebut. Oke, malah. Kemudian Thomas memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Terungkap fakta jika Thomas ini dulunya adalah mantan petinju terbaik. Namun karena ia seringkali membuat lawannya meninggoy, Thomas harus diberhentikan bahkan ia sampai tidak diterima lagi di dunia pertinjuan. Beberapa menit kemudian memperlihatkan Thomas yang sudah sampai di parkiran rumah. Namun di sini ia melihat istrinya yang sedang menghubungi seseorang. Merasa curiga dengan sang istri, Thomas langsung merebut ponselnya dan benar saja jika istri Thomas sedang teteleponan dengan pria lain. Tak hanya itu, Thomas juga melihat di leher istrinya ada tanda merah yang artinya sang istri telah berselingkuh. Sebagai pria sejati, Thomas meminta istrinya agar masuk ke rumah. Kemudian ia hanya melampiaskan semua amarahnya dengan merusak mobilnya. Ini semua Thomas lakukan karena dirinya paling anti melukai wanita. Setelah itu Thomas masuk ke rumah lalu menanyakan kepada istrinya kenapa ia sampai tega menyelingkuhi Thomas. Istri Thomas yang ternyata bernama Lauren menjawab jika dirinya terpaksa karena sedang membutuhkan uang untuk biaya sehari-hari. Sedangkan uang dari Thomas tidak mencukupi kebutuhannya. Karena kita tahu jika Thomas hanyalah bekerja di bengkel apalagi sekarang sudah dipecat. Kemudian Lauren meminta maaf dan berjanji jika dirinya tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Thomas yang sangat mencintai Lauren, ia pun memaafkannya dan berjanji jika untuk kedepannya Thomas akan mencukupi semua kebutuhan Lauren. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Thomas yang kini bekerja sebagai kurir barang haram. Thomas terpaksa melakukan pekerjaan itu demi bisa mencukupi semua kebutuhan Lauren istrinya. Selesai bekerja, Thomas pun segera pulang ke rumah. Semenjak Thomas menjalankan pekerjaan haram itu, terlihat kehidupannya yang jauh lebih baik. Sekarang Thomas bisa mencukupi semua kebutuhan Lauren, termasuk membeli rumah dan mobil baru. Ditambah Lauren juga yang sedang mengandung anak Thomas sehingga Thomas semakin menyayanginya. Tak lama kemudian Thomas dihubungi oleh bosnya yang bernama Gilang. Di sini Gilang meminta Thomas agar datang ke rumahnya sekarang, karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan Thomas. Tanpa menunggu lama Thomas langsung berangkat ke rumah Gilang. Sesampainya di sana terlihat Gilang yang sedang asik bermain biliar. Gilang meminta Thomas agar menunggunya karena sebentar lagi orang yang ingin bertemu dengan Thomas akan datang. Rupanya Gilang ini bukan hanya bosnya Thomas, karena Gilang juga adalah pamannya Thomas. Tak lama datanglah orang tersebut yang ternyata bernama Eliezer. Rupanya Eliezer ini adalah bos mafia barang haram terbesar, dan ia mengajak Thomas untuk bekerja sama. Eliezer menjelaskan jika malam ini akan ada barang haram selundupan yang telah ia pesan dari luar negeri. Barang haram itu akan sampai di dermaga, namun di sana sangat dijaga ketat oleh para polisi. Eliezer meminta Thomas agar mengambil barang haram itu tanpa ketahuan oleh polisi. Thomas juga tidak sendirian karena akan dibantu oleh dua tangan kanan Eliezer yang sekarang berada di sampingnya. Thomas yang sadar jika tugas dari Eliezer itu sangat beresiko, ia pun langsung menolaknya. Namun Gilang merayu Thomas dengan mengatakan jika Thomas mau menerima pekerjaan itu, Gilang akan memberikan cuti selama 3 bulan, beserta bonus uang darinya untuk biaya persalinan Lauren istrinya. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Thomas mau menerima pekerjaan dari Eliezer. Malam harinya terlihat Thomas dan dua tangan kanan Eliezer yang sudah berada di dermaga untuk mengambil barang haram selundupannya. Di sini Thomas dan dua tangan kanan Eliezer langsung mengambil barang tersebut dengan cara menyelam. Namun ketika barang itu sudah berhasil mereka dapatkan, tiba-tiba Thomas mendengar suara mobil polisi yang sedang berpatroli. Thomas meminta kepada dua si tangan kanan agar menenggelamkan lagi barangnya karena kondisi sudah tidak kondusif. Namun kedua orang itu menolak dan malah menghajar Thomas. Thomas yang tidak terima karena telah dihajar, ia pun langsung mengeluarkan senjata dan menembak dua tangan kanan tersebut hingga membuatnya koat di tempat.
Akibat tembakan itu, para polisi yang berpatroli jadi berdatangan dan langsung mengepung Thomas. Karena kalah jumlah, pada akhirnya Thomas harus tertangkap oleh para polisi tersebut. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Thomas yang sedang diinterogasi oleh ketua polisi. Si ketua polisi berjanji akan membebaskan Thomas asalkan Thomas mau memberitahu untuk siapa dirinya bekerja. Thomas yang tidak mau gilang si paman sekaligus bosnya sampai terseret, ia pun memilih untuk tetap bungkam. Pada akhirnya si ketua polisi tidak akan membebaskan Thomas dan akan melanjutkan kasus Thomas ke persidangan. Tak lama Thomas didatangi oleh Lauren, istrinya. Di sini Lauren sangat bersedih karena Thomas akan dipenjara, sedangkan beberapa bulan lagi anak Thomas akan lahir. Thomas hanya bisa meminta maaf dan ia berpesan kepada Lauren agar tidak sekali-kali mengunjunginya ke penjara. Dan jika butuh bantuan, Lauren bisa menghubungi Gilang. Pada akhirnya Lauren pun berjanji akan setia menunggu Thomas sampai dirinya bebas nanti. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Thomas yang sedang menjalankan persidangan. Di sini sang hakim memvonis Thomas dengan hukuman 7 tahun penjara. Hari itu juga Thomas langsung dibawa ke penjara bersama dengan para tahanan baru yang lainnya. Sesampainya di sana, Thomas langsung diperiksa dari atas sampai bawah untuk memastikan jika Thomas tidak membawa barang apapun. Kemudian Thomas diantar oleh napi senior untuk dimasukkan ke dalam selnya. Di sini si napi senior bertanya kasus apakah yang Thomas lakukan. Thomas menjawab jika dirinya telah menghabisi 2 orang dan juga menyelundupkan barang haram. Sesampainya di dalam sel, Thomas hanya bisa merenung karena ia harus menghabiskan waktu 7 tahun di penjara ini. Bahkan Thomas juga sampai memukuli pintu untuk melampiaskan amarahnya. Malam harinya seluruh napi dibangunkan dengan alarm yang sangat keras. Kemudian mereka semua harus berkumpul di depan sel untuk menjalankan pengecekan malam. Di sisi lain memperlihatkan Lauren, istri Thomas, yang sedang tertidur pulas di rumahnya. Seketika Lauren terbangun karena mendengar suara langkah kaki mencurigakan. Dengan sigap Lauren langsung mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga. Di waktu yang sama tiba-tiba Lauren tertembak oleh obat bius yang membuatnya pingsan seketika. Keesokan harinya Thomas dipanggil oleh sekretaris penjara karena ada seorang pria yang ingin membesuk Thomas. Kemudian Thomas dibawa ke ruang besuk untuk mengobrol dengan pria tersebut. Di sini pria itu mengatakan jika dirinya adalah ajudan Eliezer, si bos mafia. Kemudian si ajudan menunjukkan foto Lauren, istri Thomas, yang sedang disekap oleh Eliezer. Si ajudan mengatakan jika Lauren ingin selamat, maka Thomas harus menjalankan lagi satu misi dari Eliezer sebagai pengganti misi sebelumnya yang telah gagal. Thomas harus bisa pindah ke penjara yang disebut Reflik dan penjara itu terkenal sangat kejam. Kemudian Thomas harus menemukan tahanan bernama Christopher lalu menghabisinya. Jika dalam 1 minggu Thomas belum bisa menjalankan misi ini, maka bisa dipastikan Lauren, istrinya, tidak akan selamat. Tak ingin terjadi apa-apa kepada istrinya, Thomas pun mengiyahkan permintaan dari si ajudan Eliezer. Tak lama setelah itu Thomas langsung menghajar satu sipir agar dirinya bisa dipindahkan ke penjara Reflik. Namun setelah menghajar si sipir itu, Thomas hanya akan dikurung di sel isolasi selama beberapa hari. Thomas pun kembali membrutal dengan menghajar beberapa sipir dengan tujuan agar dirinya dipindahkan ke penjara Reflik. Alhasil strategi Thomas pun berjalan dengan baik, karena sekarang dirinya akan dipindahkan ke penjara Reflik sesuai dengan tujuannya. Sesampainya di sana, Thomas langsung disambut oleh kepala sipir yang terkenal sangat kejam. Kepala sipir mengatakan jika ini adalah rumahnya sehingga semua tahanan wajib menuruti semua perintahnya. Jika ada satu saja yang membangkang, maka kepala sipir akan langsung menghabisi tahanan tersebut. Kemudian Thomas dibawa ke selnya yang terlihat sangat kotor dan kumuh. Bahkan Thomas sampai tidak kuat tatkala melihat banyak sekali kotoran di dalam sel tersebut. Beberapa menit setelah itu Thomas berjalan-jalan untuk melihat sekeliling penjara ini. Kemudian Thomas bertanya kepada satu napi lain tentang di manakah keberadaan Christopher, si orang yang sedang Thomas incar. Napi itu menjawab tidak tahu karena setahu dirinya di dalam penjara ini tidak ada tahanan yang bernama Christopher. Kemudian napi itu menjelaskan jika mungkin saja orang yang sedang Thomas cari berada di sel yang paling terisolasi yang disebut Block 99. Thomas harus membuat kekacauan sangat berat jika dirinya ingin masuk ke Block 99.
Mendengar hal tersebut, Thomas bergegas pergi menghampiri satu kelompok napi yang sedang berkumpul di depannya. Thomas langsung menghajar mereka satu persatu hingga inilah aksinya. Dengan mudah Thomas berhasil meratakan mereka semua. Kemudian Thomas ditangkap oleh beberapa sipir yang memakai atribut lengkap. Untuk melancarkan rencananya, Thomas juga menghajar para sipir itu agar dirinya bisa dipindahkan ke Blok 99. Alhasil sang kepala sipir langsung memindahkan Thomas ke Blok 99 yang lokasinya berada di ruangan bawah tanah. Sesampainya di sana, kepala sipir menjelaskan jika Blok 99 ini adalah penjara di dalam penjara. Tidak ada satupun napi yang berhasil selamat ketika dimasukkan ke dalam Blok 99 ini. Thomas akan dihukum selama-lamanya di sini karena kelakuannya yang sudah sangat keterlaluan. Thomas juga harus dipasangkan sabuk listrik sebagai antisipasi agar Thomas tidak bisa melakukan kekacauan lagi. Kemudian Thomas dimasukkan ke dalam selnya yang di bawahnya dipenuhi dengan bubuk beling. Adegan berpindah kepada Lauren, istri Thomas yang masih disekap oleh ajudan Eliezer. Rupanya si ajudan akan tetap menghabisi Lauren meskipun Thomas berhasil menjalankan misi dari Eliezer, yaitu menghabisi Christopher. Semua ini sengaja Eliezer lakukan sebagai bentuk balas dendam kepada Thomas akibat telah menghabisi dua tangan kanannya. Di sisi lain memperlihatkan Thomas yang terus memanggil nama Christopher dan dengan terang-terangan Thomas menantangnya. Namun sayangnya tidak ada satupun orang yang menggubris panggilan Thomas. Sipir penjaga yang terganggu dengan Thomas karena terus memanggil nama Christopher, ia pun mengatakan jika di sini tidak ada napi yang bernama Christopher. Bahkan sipir itu juga langsung menyiksa Thomas dengan sabuk listrik yang terpasang di pinggang Thomas. Setelah puas menyiksanya, sipir itu membawa Thomas ke suatu ruangan. Ternyata di ruangan tersebut sudah ada Eliezer dan para anak buahnya yang telah menunggu Thomas. Terungkap fakta jika sebenarnya memang tidak ada napi yang bernama Christopher. Itu semua adalah rencana Eliezer untuk menyiksa Thomas di penjara Blok 99 ini. Karena jika Thomas masih berada di penjara yang dulu, Eliezer tidak akan pernah bisa menyiksanya. Rupanya sang kepala sipir di sini adalah sepupu Eliezer sehingga di dalam penjara ini Eliezer bisa berbuat sesuka hatinya. Thomas menanyakan kenapa Eliezer sampai tega melakukan ini semua. Bukankah Thomas sampai masuk ke penjara gara-gara bekerja dengannya? Eliezer menjawab jika dirinya sangat membenci Thomas karena telah gagal ketika mengambil barang haramnya di dermaga. Akibat hal itu Eliezer menjadi rugi jutaan dolar. Ditambah Thomas juga telah menghabisi dua tangan kanannya dan salah satu dari mereka adalah adik kandung Eliezer. Eliezer berjanji jika Thomas tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Lauren istrinya karena besok ajudan Eliezer akan menghabisi Lauren. Kemudian Eliezer memerintah anak buahnya agar menyetrum Thomas lalu menghajarnya seperti ini. Eliezer sengaja tidak langsung menghabisi Thomas karena ia ingin melihat Thomas menderita dulu sebelum dihabisi. Kemudian para sipir mengembalikan lagi Thomas ke dalam selnya. Keesokan harinya Thomas baru tersadar setelah ada satu sipir yang memberinya jatah makan. Sambil makan siang, Thomas pun mengobrol dengan tetangga selnya. Si tetangga memberitahu Thomas jika sabuk listrik itu sebaiknya diganjal oleh sandal agar listriknya tidak langsung menyengat ke tubuh Thomas. Thomas pun mencoba saran dari si tetangga, kemudian ia sengaja membuat onar kepada dua sipir, agar sipir itu mengaktifkan sabuk listrik tersebut. Ternyata hasilnya sangat baik karena sendal itu berhasil meredam listriknya. Kemudian Thomas langsung melawan dua sipir itu hingga inilah aksinya. Dengan tangan kosong Thomas berhasil melumpuhkan kedua sipir tersebut lalu ia sekap di dalam selnya. Di sini Thomas langsung mengambil kunci untuk membuka rantai di kakinya dan juga membuka sabuk listrik di pinggang Thomas. Kemudian Thomas mendatangi ruangan Eliezer untuk balas dendam. Di sini Thomas harus berhadapan dengan satu anak buah Eliezer dan inilah aksinya. Dengan cukup mudah Thomas berhasil menghabisi orang tersebut. Melihat hal itu dua anak buah Eliezer yang lain mulai ketakutan. Namun Eliezer memaksa mereka agar melawan Thomas hingga terjadi lagi baku hantam. Setelah pertarungan cukup lama, akhirnya Thomas berhasil menghabisi kedua anak buah Eliezer itu. Dengan cepat Thomas langsung mencekik Eliezer lalu memintanya agar segera menghubungi si ajudan untuk membebaskan Lauren istrinya. Namun Eliezer malah menolak hingga Thomas harus menyiksanya. Karena tak kuat menahan siksaan, akhirnya Eliezer memberikan ponselnya kepada Thomas untuk menghubungi si ajudan. Ketika terhubung, Thomas langsung meminta si ajudan agar melepaskan Lauren.
dan mengantarkannya ke tempat Gilang si bos sekaligus paman Thomas. Jika dalam waktu 20 menit Lauren belum berada di tempat Gilang, maka Thomas tidak akan segan-segan menghabisi Eliezer. Kemudian Thomas menyeret Eliezer untuk ia kurung di dalam selnya bersama dua sipir tadi. Tak lama setelah itu Thomas dihampiri oleh sang kepala sipir yang meminta Thomas agar melepaskan Eliezer. Namun sebelum Thomas mendapat kabar jika Lauren sudah aman bersama Gilang, maka Thomas tidak akan pernah melepaskan Eliezer. How soon before this call comes? I'm waiting for a phone call. Di sisi lain memperlihatkan ajudan Eliezer yang sedang mengantarkan Lauren kepada Gilang. Sesampainya di sana rupanya Gilang merasa tidak terima karena Eliezer telah mempermainkan anak buah terbaiknya sekaligus keponakannya yaitu Thomas. Gilang pun langsung menghabisi si ajudan dengan cara menembaknya dari jarak jauh. Setelah itu Gilang menghubungi Thomas lalu mengatakan jika Lauren sudah aman bersamanya. Thomas meminta Gilang agar selalu menjaga Lauren dan jika anaknya lahir nanti maka anggaplah seperti anak sendiri. Gilang pun berjanji akan selalu menjaga Lauren beserta anak Thomas nanti. Setelah itu Thomas segera menghampiri Eliezer dan langsung menghabisinya dengan cara ini. Di waktu yang sama datanglah sang kepala sipir yang langsung menodongkan senjata kepada Thomas. Sang kepala sipir merasa tidak terima karena sepupunya telah dihabisi oleh Thomas. Namun Thomas tidak takut sedikit pun dan ia malah tersenyum puas hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Thomas harus tewas di dalam penjara tersebut, kemudian film pun tamat.